kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya Ida Triana Pradnyandari, absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling memengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran, dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Pengertian pasar secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti bahwa pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Pengertian pemasaran seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Perusahaan dalam pemasaran. Tujuan perusahaan memproduksi atau memasarkan suatu produk, baik perusahaan dagang ataupun jasa, selalu berpatokan kepada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan perusahaan dalam memasarkan produknya dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Penentuan sasaran perusahaan dalam memasarkan produknya sangat penting untuk diketahui sehingga dapat disusun target yang akan dicapai melalui berbagai strategi pemasaran yang akan diterapkan nantinya. Jika tujuan perusahaan sudah diketahui, maka dapat dipastikan untuk menyusun strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini pun dapat bersifat jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Secara khusus, dalam aspek pasar dan pemasaran, bahwa tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba. Artinya, tujuan perusahaan dalam hal ini yaitu memperbesar omset penjualan dari waktu ke waktu. Dengan meningkatnya omset penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba juga dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menguasai pasar. Untuk menguasai pasar, ada dengan cara memperbesar market share untuk wilayah tertentu. Peningkatan market share dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara mencari atau menciptakan peluang baru, atau merebut market share pesaing yang ada. Yang ketiga, untuk mengurangi saingan. Dengan cara menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama, tetapi harga yang lebih rendah dari produk utama. Yang keempat, untuk menaikkan persentase produk tertentu di pasaran. Dalam hal produk tertentu, terutama untuk produksi kelas tinggi, tujuan perusahaan memasarkan adalah untuk meningkatkan prestise produk depan pelanggannya dengan cara promosi atau dengan cara yang lain. Cara lainnya juga dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu, selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kelima, untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan, pemerintahan, atau lembaga tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ani Putumia Putri Chandrasri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai aspek pemasaran dalam studi kelayakan. Dalam aspek pasar dan pemasaran, pemasaran sendiri berarti serangkaian aktivitas, intuisi, dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, dan masyarakat luas. Dalam studi kelayakan, aspek pemasaran memegang peran penting sehingga suatu bisnis dapat mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk semua jenis bisnis, baik bisnis besar maupun bisnis kecil. Untuk menganalisis aspek pemasaran, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan
ke kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain-lainnya. Dan perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Kedua, ada analisa pasar dan peramalan permintaan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam memasarkan produk adalah menganalisa pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Analisis pasar adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal yang terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, perlu menganalisis apa yang terjadi, apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja, dan masih banyak lainnya. Selain itu, perusahaan juga perlu meramalkan permintaan pasar, yaitu memprediksi permintaan pasar di masa depan untuk produk yang akan. Yang ketiga, ada analisa pesaing. Analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Ini dilakukan agar perusahaan dapat memahami apa yang menjadi kekuatan kelemahan dari pesaing. Analisa penting dilakukan karena dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, seperti memperoleh insight untuk meningkatkan strategi bisnis. Dengan mengetahui celah atau kelemahan pesaing, Anda dapat mengetahui bagaimana strategi terbaik untuk mengalahkan bisnis pesaing di pasar. Yang terakhir, bisa membantu bisnis untuk menjadi lebih unggul dari pesaing. Yang keempat, ada promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, yaitu promosi adalah serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terdapat suatu produk atau layanan pada akhirnya yang membuat orang-orang tertarik dan membujuk untuk menggunakannya. Ada beberapa cara untuk melakukan promosi. Anda dapat memberikan diskon, membuat iklan, menggunakan Google Ads, dan masih banyak lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Puspayanti, absen 9. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi marketing mix atau bauran pemasaran dalam pemasaran. Salah satu strategi yang populer dan banyak dikenal adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Di dalam marketing mix ini terdapat kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan respon yang diinginkan dari target market yang telah ditentukan. Pada awalnya, konsep marketing mix ini hanya terdiri dari 4P. Namun, seiring dengan perkembangannya, strategi pemasaran, konsep atau variabel bauran pemasaran diperluas menjadi 7P. Antara lain, yang pertama ada produk atau produk, adalah segala sesuatu yang dapat dijual oleh perusahaan baik dalam bentuk barang, layanan, ataupun produk digital. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk, yang pertama ada penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Yang kedua ada menciptakan merek. Merek adalah suatu hal yang penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Agar merek mudah dikenal masyarakat, maka penciptaan merek harus mempertimbangkan berbagai faktor. Yang pertama yaitu mudah diingat, yang kedua memiliki arti dalam arti positif, dan yang ketiga ada menarik perhatian. Selanjutnya ada menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas kemasan produk, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Label merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label harus menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, cara menggunakan, waktu kadaluarsa, dan informasi lainnya. Yang kedua ada price. Price atau harga merupakan biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa menggunakan produk yang ditawarkan. Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Adapun penentuan harga secara umum, yang pertama yaitu untuk bertahan hidup.
Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah tapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau harga tinggi. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada mutu produk. Tujuannya yaitu untuk memberi kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang lebih tinggi harganya dari pesaing. Kemudian yang terakhir ada karena pesaing. Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing. Sekian pemaparan materi dari saya. Perkenalkan, saya Niko Mangtriani Devi, absen 32. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu place. Place atau tempat adalah lokasi di mana konsumen dapat menemukan atau menggunakan produk yang ditawarkan. Lokasi yang dimaksud dapat berbentuk fisik ataupun digital. Strategi untuk menentukan lokasi penjualan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produk dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri. Yang kedua, dekat dengan lokasi perkantoran. Yang ketiga, dekat dengan lokasi pasar. Yang keempat, dekat dengan pusat pemerintahan. Yang kelima, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Yang keenam, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Yang ketujuh, sarana dan prasarana atau jalan, distrik, pelabuhan, dan lain-lain. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Promotion atau promosi adalah strategi untuk mempromosikan produk untuk menghasilkan penjualan. Pastikan strategi tersebut dapat dijangkau dan bekerja secara efektif untuk mendorong terjadinya pembelian dari konsumen. Masing-masing media mempunyai tujuan dan segmentasi sendiri. Terdapat paling tidak 4 macam tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi, yaitu yang pertama, untuk memberitahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk atau informasi lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kembali kepada pelanggan tentang keberadaan atau keunggulan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, untuk perhatian dan minat para konsumen baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon pelanggan. Yang keempat, mempengaruhi pelanggan saingan agar berpindah ke perusahaan yang mengiklankan. Yang kelima, ada people atau orang-orang. Orang-orang yang menjalankan bisnis juga dianggap memiliki peran penting untuk kesuksesan bisnis. Orang-orang tersebut mencakup tim customer service, staf marketing, staf pengemasan, dan lain-lain. Perusahaan dalam mengelola strategi pemasaran perlu memastikan bahwa tim bisnis mereka memiliki kualitas dan profesionalitas yang baik, mempunyai semangat, serta mau menerima feedback. Yang keenam, ada proses. Proses bisnis berkaitan dengan prosedur, alur ataupun mekanisme yang perlu dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Sebagai penyedia produk atau layanan, perusahaan harus memastikan bahwa proses yang disediakan mudah untuk dilakukan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengatur agar proses ataupun mekanisme yang dijalankan tidak mengeluarkan banyak biaya bisnis. Yang ketujuh, ada physical evidence atau bukti fisik. Yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran adalah physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dapat dilihat konsumen saat mereka berinteraksi dengan produk, layanan, atau bisnis. Contoh dari physical evidence seperti tampilan website, kemasan produk, desain kafe, dan lain-lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Pramusanti.
Om Santi 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 Om.